Untuk manfaatnya, yang pertama imun tubuhnya meningkat, gitu. Artinya mulailah perbanyak pikiran-pikiran yang positif, mulailah mengeliminasi pikiran-pikiran yang negatif sehingga imun tubuhnya meningkat. Kemudian orang ini juga akan menjadi lebih bahagia, lebih optimis, menatap masa depan. Istilahnya lebih yakin lah dalam menatap masa depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai pembahasan kita yang hari ini adalah mind and body, ya, mind and body balance. Mungkin dari beberapa audiens, teman-teman semuanya masih ada yang belum paham apa sih mind and body balance. Mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman semuanya apa sih pengertian dari mind and body balance itu. Oke, baik. Memang di masa bisa dibilang di masa pandemi ini semuanya bergerak serba mendadak. Artinya sesuatu hal ya, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terjadinya mendadak, walaupun memang kita sudah tahu bahwa di berita-berita di luar bahwa memang mulai dari akhir 2019 sudah mulai terhembus tuh mengenai berita COVID gitu ya, tapi kan belum masuk ke Indonesia, masih di negara-negara lain saat itu. Dan saat itu memang istilahnya sebagian besar warga negara Indonesia tuh masih belum menyadari bahwa ini dampaknya bisa masuk ke kita juga loh gitu, sehingga ketika terjadi istilahnya lockdown atau PSBB ini banyak perilaku-perilaku yang di luar dugaan, misalnya seperti panik buying gitu ya, semua bahan pokok dibeli gitu, bahkan sampai pada banyak yang habis kebutuhan-kebutuhan kayak hand sanitizer, sabun dan sebagainya. Artinya perilaku ini muncul dari suatu keadaan yang mendadak. Bahwa memang keadaan perubahan kehidupan itu sebenarnya normal. Seperti misalnya saat kita masih usia kanak-kanak, kemudian kita menikah, berarti kan itu suatu kehidupan baru, atau boleh dibilang new normal gitu ya, suatu keadaan kehidupan baru. Pada akhirnya setiap orang yang mengalami new normal ini, perubahan-perubahan dalam kehidupannya, pada akhirnya mereka akan adjust, mereka pada akhirnya akan bisa menyesuaikan diri. Nah, rata-rata kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri itu kurang lebih adalah sekitar 3 bulan. Jadi lama-lama nih kita akan menjadi terbiasa dengan learning from home, school from home, working from home. Setelah udah lewatin 3 bulan, lama-lama kayak ya udah deh, emang hari-hari emang seperti ini gitu. Artinya kita menjadi terbiasa dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kaitannya dengan detox pikiran adalah ketika kita mengalami suatu perubahan yang begitu cepat dan mendadak seperti saat ini, kita harus cepat nih men-switch pikiran kita yang tadinya saya pergi ke kantor misalnya tiap pagi bermacet-macet ria, sekarang harus kerja dari rumah. Yang tadinya anak harus nganter di sekolah, sekarang harus nyiapin bahan ajar anak di rumah. Nah, cara detox pikiran itu adalah lintasan metabolisme. Sebenarnya kalau kita bilang kata detox kan macam-macamnya, ada detox tubuh, ada detox pikiran. Nah, detox itu sendiri artinya adalah pembersihan racun. Baik dalam segi fisik maupun dalam segi psikis. Kalau dari segi fisik banyak lah ya yang bisa kita lakukan, misalnya pembersihan tubuh dengan asupan berbagai produk kesehatan misalnya, ataupun kalau yang saat ini kita bahas adalah definisi detox untuk pikiran. Nah, detox itu sendiri adalah lintasan metabolisme dalam rangka mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Bagaimana pikiran kita itu bisa menjadi lebih positif dengan kita mendetoks pikiran. Kaitannya mind and body balance dengan kondisi psikologi seseorang itu seperti apa?
Oke. Kalau mind and body balance itu kan artinya secara harfiah Indonesianya adalah keseimbangan tubuh dan pikiran. Nah, sebetulnya apa yang terlihat dari apa namanya pikiran-pikiran itu nanti tubuh kita yang akan merespon. Jadi kalau kondisi psikologisnya, kalau di dalam bahasa psikologis kita mengenal yang istilahnya psikosomatis. Psiko itu artinya pikiran ataupun jiwa, soma itu artinya tubuh ataupun badan. Jadi psikosomatis adalah pikiran yang mempengaruhi kondisi tubuh. Sehingga kaitannya adalah ketika pikiran kita kacau gitu ya, terus rasa kekhawatirannya tinggi, terus tiba-tiba nggak bisa tidur, dan apa namanya gampang cemas, kesulut sedikit gampang marah gitu ya. Pada akhirnya tumpukan pikiran racun negatif tadi, kalau di dalam bahasanya detox kan racun pikiran ya, racun pikiran negatif tadi akan membentuk suatu zat di dalam tubuh kita yang akan memberikan dampak terhadap tubuh. Misalnya, kok tiba-tiba jadi gatal-gatal di area yang kita nggak gatal. Padahal nggak digigit nyamuk, tapi tiba-tiba gatal garuk terus, ya. Terus tiba-tiba sering melilit, buang air besar misalnya, maaf gitu ya, sering ke belakang misalnya. Atau tiba-tiba setiap kali mau tidur, jantungnya berdebar. Gitu. Nah, berarti kita harus cek ada apa nih sama pikiran kita yang belum beres. Gitu. Jadi kaitannya adalah antara apa namanya mind, antara pikiran dengan tubuh, dengan body itu harus seimbang. Kalau memang kita kecemasannya tinggi, coba diperhatikan ada gangguan apa nih terakhir-terakhir ini, atau misalnya moms di rumah dalam 2 bulan ini kok saya dulu nggak pernah jerawatan, kok tiba-tiba dalam 2 bulan ini saya jerawatan misalnya ya, atau dalam 2 bulan ini terakhir saya tuh cenderung tangannya berkeringat terus, tuh ada apa misalnya. Nah, coba dicek. Kadang-kadang orang tidak menyadari itu, kadang-kadang orang nggak apa-apa kok, aku enjoy kok, aku nggak apa-apa kok, padahal dalam pikirannya dia ada apa-apa. Jadi itu kaitannya seperti itu Mbak. Jadi harus kita dalam masa stay at home ini harus menjaga kewarasan psikis istilahnya gitu ya, kewarasan psikis, kita sehat, mentalnya sehat, pikirannya sehat, nanti insya Allah tubuh kita juga akan meresponnya dengan baik. Setiap pikiran itu akan diproses oleh fisik. Jadi kita apa namanya, kalau misalnya kebalikannya, misalnya saya bicara soal happy gitu ya, kalau kita happy pikirannya senang, bisa optimis menatap masa depan istilahnya ya, tubuh juga akan meresponnya dengan baik. Tapi kalau kita dengan tumpukan racun yang emosi yang negatif seperti tadi, dia akan menjadi meresponnya juga negatif. Jadi intinya tubuh itu bisa merespon apa yang kita pikirkan. Tapi biasanya penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan itu timbulnya itu dadakan, Mbak. Kita mau mendetox di rumah gitu ya. Nah, itu gimana cara mandiri gitu ya, Mom ya. Misalnya bagaimana sih bisa caranya kita buat detox mandiri gitu. Oke, seperti tadi saya sebutkan, mungkin saya tambahin sedikit nih bahwa ada kaitan-kaitan misalnya dengan penyakit yang lebih parah lagi seperti yang tadi, misalnya dia ada gangguan jantung gitu ya. Biasanya itu kaitannya dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dan dengan kecurigaan. Nah, jadi hati-hati juga dengan moms mungkin yang tingkat kecurigaannya tinggi. Nah, hati-hati sayangi jantungnya, nanti jantungnya menjadi lebih rentan istilahnya gitu. Untuk penyakit diabetes biasanya juga kaitan dengan respon tubuhnya itu adalah tidak bisa mengontrol keinginan. Jadi kalau dia punya keinginan biasanya mau cepat terkabulkan, mau cepat terpenuhi, kurang bisa mengontrol keinginan. Pada akhirnya kaitannya dengan penyakit gula. Itu yang kalau kita membicarakan antara pikiran dengan kondisi tubuh. Sebagai seorang muslim gitu ya, biasanya itu dengan tahajud atau yoga. Artinya carilah situasi di mana benar-benar me time, yang benar-benar saya cuma mau diskusi dengan yang maha kuasa gitu istilahnya ya, atau hanya ingin bermeditasi. Kemudian jagalah keadaan perasaan kita supaya kita tetap merasa feel good about yourself. Jadi jangan pernah kita mikirin yang negatif lagi. Jadi misalnya gini, hargailah tubuh ini gitu, karena setiap kita menghargai tubuh, apalagi kalau dibarengi dengan misalnya nih
mau tidur, selalu say thank you sama anggota tubuh. Terima kasih ya kaki, hari ini kamu udah nemenin saya jalan ke pasar. Terima kasih ya perutku. Saya thank you aja sama anggota tubuhnya. Hari ini kamu sudah menampung makanan yang saya inginkan. Terima kasih ya tangan. Hari ini kamu jadi kita sambil berdoa, kita sambil pegang anggota tubuh yang mau kita doakan. Kamu sudah membantu saya mengetik sekian ketikan, atau sudah membantu saya nulis, atau membantu saya membersihkan rumah misalnya. Jadi yang bisa dilakukan, belajarlah untuk menghargai diri sendiri dengan berbicara dengan tubuhnya. Jadi ajak tubuh itu bicara. Jadi misalnya juga gini, terima kasih ya jantungku, aduh tadi aku hampir kaget waktu anakku jatuh dari sepeda, tapi terima kasih kamu sudah, misalnya, jadi ngomong aja sendiri, terima kasih kamu sudah menjaga jantungku dengan begitu kuat. Jadi itu cara kita untuk mensugesti diri sendiri, ngomong diri sendiri, dan kita mau membentuk self image yang bagus tentang diri kita. Jadi kalau self image-nya bagus, otomatis self esteem-nya juga tinggi, meningkat. Kalau kita sudah menghargai diri sendiri, insya Allah harga diri kita, perasaan untuk harga diri kita itu jadi meningkat. Intinya bersyukur. Pokoknya apapun yang dipunya, apapun yang dapat, say thank you, bersyukur. Kemudian di bulan puasa tuh biasanya kita kan nafsunya banyak untuk makanan. Mulailah stop emotional eating. Ya, stop emotional eating. Emotional eating itu apa? Emotional eating itu adalah makan dengan emosi. Jadi orang yang demikian itu biasanya maunya banyak, mau ini. Stop emotional eating, stop craving, kemudian perbanyak tahajud, yoga, olahraga, cari matahari di luar rumah, kemudian mulailah bangun yang namanya self image, self esteem gitu ya, self image, self esteem. Body image juga masuk. Coba dirubah tujuan-tujuan dan kalimatnya. Jadi kalimat yang negatif kita rubah menjadi positif. Kemudian kita mulai sugesti ke dalam diri sendiri. Seperti itu. Berarti kekuatan dari kata-kata juga berbeda. Nah sekarang kalau misalnya belanja online, apakah itu salah satu detox juga, atau itu bukan hal positif, bukan masuk ke dalam detox diri? Gimana mungkin? Iya, untuk masalah belanja, harus bisa bedain mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau kita lagi scroll lihat ada promo atau diskon apa, terus kita cek lagi, oh iya, saya butuh atau saya memang pengen. Berarti itu bukan termasuk salah satu detox diri. Kalau belanja mengenai shopping ini termasuk juga dalam kategorinya detox, masuk dalam kategori detox pikiran. Nah, dengan melakukan detox pikiran, manfaat apa sih yang bisa kita dapat? Untuk manfaatnya, yang pertama imun tubuhnya meningkat, gitu. Artinya mulailah perbanyak pikiran-pikiran yang positif, mulailah mengeliminasi pikiran-pikiran yang negatif sehingga imun tubuhnya meningkat. Kemudian orang ini juga akan menjadi lebih bahagia, lebih optimis, menatap masa depan. Istilahnya lebih yakin lah dalam menatap masa depan ya. Oke, definisi detox itu adalah lintasan metabolisme yang mengurangi racun di dalam tubuh. Jadi detox itu adalah lintasan, seperti kayak tata surya ada lintasannya. Nah, detox itu adalah lintasan metabolisme tubuh yang mengendalikan pikiran dan tubuh kita menjadi lebih baik. Nah, kata detox itu sendiri sebetulnya pengeluaran racun. Jadi intinya mendetox dengan cara mengeluarkan racun yang negatif, kita ganti dengan sesuatu hal yang positif. Singgung masalah mendetoks pikiran di masa stay at home ini, kita selain memang tadi menjadi lebih optimis menatap masa depan, kita juga akan bisa melihat bahwa resultnya itu menjadi lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau kita actionnya cepat, bergeraknya cepat, pasti hasilnya juga akan lebih baik, lebih cepat. Coba kita mulai adaptasi dengan new normal ini, dengan keadaan normal yang baru. Gitu. Jadi kalau tadi sudah tahu bahwa rumusannya 3 bulan biasanya orang akan adjust, akan sudah mulai terbiasa. Nah, moms yang lihat siaran langsung ini, siaran langsung kita ini, Mbak, mudah-mudahan nggak perlu nunggu 3 bulan deh, gitu ya. Selesai lihat siaran langsung,
saya udah bisa langsung adjust nih, udah mulai ganti gitu. Artinya kita mulai membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Tadi imun tubuhnya meningkat, lebih bahagia, lebih optimis menatap masa depan, kemudian juga membangun relasi dengan suami, istri, anak juga menjadi lebih baik. Cepat mengganti kuadran kehidupan istilahnya seperti itu. Sekarang terakhir berikan tipsnya agar mind and body kita tuh tetap balance di masa depan. Ya, ada dua hal yang bisa dilakukan tipsnya. Yang pertama adalah kita atur pola pikir. Nah, untuk pola pikir ini sendiri kita banyaklah berlatih merubah kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya, aduh, bunda tuh nggak bisa ngajarin kamu di rumah, nak. Bunda tuh bukan guru gitu ya, karena bundanya mungkin dapat materi pelajaran dari sekolah, harus ngajarin anaknya di rumah. Nah, mulai deh stres gitu pikirannya. Mulai aja diganti. Misalnya gini, oh soalnya itu ya, nak. Bunda sih waktu dulu nggak dapat seperti ini, tapi bunda coba pelajarin ya, gitu. Intinya kalau kita misalnya melemparkan sesuatu yang positif dalam lingkungan juga akan meresponnya positif. Tapi kalau kita melemparnya itu sebagai sesuatu yang negatif, lingkungan juga responnya akan menjadi negatif. Kemudian yang berikutnya adalah coba mulai mindful. Dalam arti gini, kalau kita sedang masak, berarti jiwa dan pikiran kita di masakan itu. Tanpa nyambi. Lagi sering, bentar jawab WA dulu. Tiba-tiba gosong, berarti lagi nggak mindful tuh. Kalau misalnya diri merasa lelah, aduh aku capek seharian belum tidur, mulai dari nyiapin sahur sampai siang. Ya sudah, mulai membaca sinyal tubuh. Kalau tubuh udah bilang, please dong tidur, capek gitu ya, coba aja tidur. Jadi kalau kita melakukannya dengan mindful, bisa baca sinyal tubuh, insya Allah memang menjadi lebih baik. Kalau yang kedua adalah kita atur pola makan. Nah, makan termasuk juga asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya dengan makan yang cukup. Ya tadi ya, kalau cukupnya buka puasa 1 porsi, ya udah 1 porsi. Ngapain saya harus nyediain 2 porsi? Kecuali kalau kapasitas tubuh saya memang butuhnya 2 porsi. Pola minumnya adalah 1 liter itu ukurannya adalah 30 kilo ukuran tubuh. Jadi misalnya berat badannya 60 kilo, berarti dia butuh 2 liter air. Kemudian dari asupan makanan juga mulailah hilangkan yang 3P, pemutih, pewarna, pemanis buatan, mulai kita eliminasi lah pelan-pelan ya. Kita mulai carinya yang lebih ke arah natural. Artinya nggak usahlah beli-beli makanan yang pakai pewarna-pewarna. Berarti para moms di rumah juga harus lebih kreatif nih untuk menciptakan aneka cemilan buat anak di rumah gitu. Jadi mulai dari atur pola makannya dengan lebih baik, perbanyak asupan seratnya, buah dan sayurannya dibanyakin, kemudian tambahan herbal misalnya seperti dari madu gitu ya, itu kan sangat bagus sekali. Artinya buat kondisi tubuh, menjaga imun tubuh. Coba cari deh hal-hal yang memang bisa bikin sehat. Selain tadi konsumsi madu, sayur, buah, istirahat yang cukup minimal 8 jam sehari. Nah, insya Allah semuanya akan selaras dengan tadi antara pikiran dan tubuh itu menjadi selaras. Karena memang sesuatu hal yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Artinya gini, kita makan kebanyakan, efeknya tubuhnya yang akan merespon. Kita kebanyakan makan manis-manis misalnya ya, tumbuhlah penyakit AIUEO misalnya, atau kebanyakan pikiran yang negatif misalnya, banyak mulai deh tubuhnya ngerongrong nih, mulai yang sakit ini, sakit itu. Jadi kaitannya kita harus di masa stay at home, harus pinter-pinter menjaga pola makan, pola pikir untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga semuanya itu akan berjalan secara selaras. Nah, sekarang mungkin ada closing statement-nya dari Mungkina mengenai pembahasan kita mind and body balance hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pada
moms di rumah, para ayah gitu, mulailah kita banyak berpikiran untuk hal-hal yang lebih positif lagi, sehingga kita mulai mengeliminasi hal-hal yang negatif seperti tadi. Kemudian mulai kalau nanti sudah tercapai perasaan feel good about your body, about yourself, insya Allah nanti lingkungan juga akan meresponnya juga dengan lebih baik. Jadi relasi antara anggota keluarga menjadi lebih baik. Kemudian untuk menjaga imun tubuh perlu sekali kita memikirkan hal yang positif, karena yang tadi saya sempat sampaikan bahwa di dalam psikologi itu ada namanya psikosomatis. Segala sesuatu yang kita pikirkan atau yang jiwa kita pikirkan itu tubuh ini bisa merespon. Nah, yang terakhir adalah manfaatkan waktu dengan berbagai kegiatan dengan anggota keluarga gitu. Nah, bisa dilakukan dengan berkebun, dengan memasak, dengan baca buku, dengan menonton film bersama keluarga. Banyak-banyaklah gunakan waktu baik. Jadi konsepnya adalah selama masa stay at home atau masa PSBB, kita bukan mikirnya, aduh nggak bisa kemana-mana ya, gitu ya. Tapi kita balik pikirannya menjadi, alhamdulillah sekarang saya jadi banyak waktu buat keluarga. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulan yang tadi selama kita hampir 1 jam ini, yang pertama adalah kita bisa melakukan detox pikiran dari rumah melalui tadi berpikir. Dan yang kedua perlu banget yang namanya detox pikiran, karena kalau pikiran negatif pun walaupun kita makanan sehat ya, pikirannya sedang tidak tenang, itu imun tetap bisa masuk. Betul ya, maksudnya ya. Lalu atur pola makan, ya tentu ya, jangan emosional eating tadi ya, dan emosional shopping juga tadi ya. Belanja sesuai dengan kebutuhan dan dengan keinginan. Dari ceritanya community yang membacakan terima kasih kepada Mang Ina, dan kalau ada yang mau konsultasi lagi kepada Mang Ina, itu mungkin Mang Ina boleh nggak kasih tahu kontaknya? Oke, ya, bisa follow IG-nya Primadita Consulting, kantor saya di Primadita Consulting untuk konsultasi, untuk minta jadwal layanan konsultasi. Kebetulan kami saat ini membuka layanan konsultasi online. Kemudian bisa juga di DM ke ke IG saya @vinasyarif, atau juga mau melalui WA, daftar dulu istilahnya melalui WA, nanti kita buatkan jadwalnya itu ke 0816 1686 326. Mungkin saya mau nambahkan sedikit nih, Mam, sebelum kita tutup terakhir kali ya, sebelum kita tutup, pesan saya adalah di masa-masa sekarang ini yang tadi terjadi perubahan yang begitu cepat terhadap keadaan bukan cuma keluarga kita, diri kita, tapi keadaan global ini, kita kuncinya adalah mau beradaptasi dengan cepat, mau bergerak dengan cepat sehingga result yang dihasilkan juga cepat. Intinya semakin para ayah bunda di rumah, para moms cepat geraknya, cepat mencari solusi, insya Allah hasil yang didapatkan juga menjadi lebih cepat. Jadi intinya jangan buang-buang waktu, jangan banyak terlalu berpikir harus gimana, tapi action aja. Apa yang bisa dikerjakan. Misalkan saya misalnya mau keluar rumah, saya mau ke tukang sayur, agak kesulitan belanja sayur sekarang misalnya gitu ya. Ya udah, saya bisa tanam apa sih di rumah saya? Saya punya pekarangan kecil, entah cabai, entah kacang panjang misalnya. Jadi coba banyak berkreasi dan berpikir secara cepat. Seperti itu. Dan itu berpengaruh juga ya sama bisnis. Kalau teman-teman semua, para mam, para ayah semuanya yang punya usaha, berpikir dengan cepat, merespon dengan cepat, itu berpengaruh juga ya dengan usaha usaha yang mereka ya. Sangat berpengaruh, Mbak. Jadi artinya kalau yang saya amati selama kurang lebih 2 bulan ini, banyak orang-orang yang pada akhirnya dia merubah arah bisnisnya. Ya, bukan merubah, mungkin dia menambah variasi bisnisnya. Misalnya tadinya jualan baju muslim, jualan hijab gitu ya, sekarang dia tambah jualan masker, ya tambah lagi jualan hand sanitizer misalnya. Jadi mungkin banyak juga orang yang akan akhirnya melihat gini, kamu tuh sebenarnya jualan apa sih? Bukannya kamu butik ya? Kamu kemarin kan jualan baju, kok sekarang jual ini, jual itu. Nah, itu yang tadi saya maksud, cobalah berpikir secara cepat, apa yang orang sekarang lagi butuhkan. Sekarang isunya apa sih? Oh, sekarang orang tuh lagi pengen sehat, berarti apa nih, produk apa nih yang bisa mensupport keinginan orang untuk bisa lebih sehat.
Sekarang isunya apa sih? Sekarang isunya adalah soal kebersihan tangan, kebersihan tubuh. No, oke, berarti kita harus jualan apa yang untuk mendukung kebersihan tubuh? Oh, saya jualan sabun, saya jualan hand sanitizer misalnya, seperti itu. Jadi banyaklah men-switch pikiran. Jadi kalau di satu titik apa namanya usaha kita agak stuck, agak berhenti atau lambat, kayak tadi ya mengenai biasanya jualan baju muslim, sekarang kok tiba-tiba jualan masker. Siapa tahu di usaha lain itu bisa apa namanya mendongkrak penjualan istilahnya. Yang insya Allah bisa memang dibutuhkan oleh banyak orang. Oke, baik. Terima kasih buat Malvina hari ini Sama sharing, berbagi kepada kita semuanya. Terima kasih juga buat AHP Azara yang sudah support juga acara hari ini. Semoga sharing kali ini bermanfaat banget ya, bermanfaat banget. Insya Allah bisa melakukan detox pikiran juga dari rumah. Yang penting mind and body-nya harus balance ya gitu, karena kita tidak tahu masa pandemi ini sampai kapan. Dan tadi benar yang Malvina bilang bahwa dengan adanya pandemi ini kedepannya kita akan jadi terbiasa yang tadinya kita nggak tahu online jadi terbiasa dengan online gitu ya. Dan terima kasih banyak. Sama-sama, dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.